Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada pokok bahasan listrik dinamis. Nah, setelah nanti kalian belajar pada pokok bahasan listrik dinamis, kalian diharapkan mampu menjelaskan tentang konsep arus listrik. Namun, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan sebelum kita bahas tentang arus listrik, yaitu pada peraturan pembelajaran kali ini, pada pertemuan pertama, tolong perhatikan baik-baik penjelasan dari saya. Nah, karena pada bagian akhir nanti pada slide ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jawaban silahkan ditulis di buku dan jangan lupa untuk menuliskan nama dan kelas kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan, silahkan difoto. Nah, pada foto harus terlihat nama dan kelasnya. Kemudian foto silahkan kirim ke email saya, bukan ke WA ya. Silahkan kirim ke email unifayuka@gmail.com. Sekali lagi ke email unifayuka@gmail.com. Oke anak-anakku, mari kita mulai belajar tentang listrik dinamis. Sebelumnya Ibu Yuni sampaikan bahwa pada pokok bahasan listrik dinamis ada beberapa materi pokok, yaitu ada arus listrik, ada hambatan jenis, ada hukum ohm. Nah, pada hukum ohm ini nanti kita akan belajar tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel, dan yang terakhir adalah tentang hukum Kirchhoff. Oke anak-anakku, kita mulai tentang konsep arus listrik. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar ini ada beberapa benda yang bisa kalian sebutkan namanya. Kalau kita perhatikan, ada lampu yang menyala, ada batu baterai, ada saklar, ada kabel atau penghantar. Kalian harus perhatikan bahwa kenapa lampu ini bisa menyala. Ada baterainya, ada kabelnya, ada penghubungnya ya. Itu yang harus kita pahami. Anak-anakku, pada kehidupan sehari-hari pastinya kalian tahu lah, di rumah pasti banyak peralatan yang membutuhkan arus listrik. Hampir sebagian besar peralatan yang ada di rumah bisa digunakan karena membutuhkan, kalau kalian bilang, harus ada listrik dari PLN. Namun kita akan belum membahas tentang bagaimana listrik PLN bisa masuk ke rumah, tapi yang kita bahas dulu adalah kenapa itu bisa menyala ya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar ilustrasi dua tabung yang dihubungkan dengan pipa. Pipa penghubung itu nanti ada semacam keran gitu ya. Pada saat keran ditutup, ini ada tabung A dan tabung B. Tabung A itu berisi air dan tabung B berisi kosong. Nah, pada saat keran pada pipa itu dibuka, pasti kalian tahu, oh iya Bu, air dari tabung A akan mengalir ke tabung B. Betul, sampai alirannya berhenti, yaitu kalau ketinggiannya sudah sama. Perhatikan, air akan mengalir dari tabung A ke tabung B. Nah, pada saat ketinggian air tabung A dan tabung B itu sama, maka aliran airnya akan terhenti. Apa hubungannya nanti dengan arus listrik? Mari kita lihat slide berikutnya dulu. Ada batu baterai yang dihubungkan dengan penghantar. Nah, penghantar disambungkan ke lampu. Pada saat saklar ditutup, ya, maka lampu akan menyala. Nah, ini kita kaji kenapa ini lampu menyala. Nah, pada batu baterai itu, di dalamnya itu terdapat bahan yang bersifat dapat mengalirkan arus listrik atau dapat menghasilkan muatan listrik. Di dalamnya ada yang namanya zat elektrolit. Zat elektrolitnya namanya amonium klorida. Nah, amonium klorida ini akan terurai menjadi kutub positif amonium dan klorida kutub negatifnya. Ini yang akan menghasilkan beda potensial dan menghasilkan arus listrik sehingga lampu itu dapat menyala.
Perhatikan ada dua rangkaian sederhana ini. Yang pertama ada rangkaian terbuka dan yang kedua rangkaian tertutup. Dari namanya sudah jelas sekali. Kalau rangkaian tertutup semuanya tersambung, tak ada satu rangkaian pun di antara pengantar itu yang terbuka atau terputus. Sementara pada rangkaian terbuka ada yang terputus atau tidak tersambung kabelnya. Sehingga kalau kalian ditanya pada rangkaian mana lampu dapat menyala, pasti Anda bisa menjawab, yaitu pada rangkaian tertutup. Nah, sekarang tinggal pertanyaannya, mengapa bisa seperti itu? Ya karena pada rangkaian tertutup semuanya tersambung sehingga terdapat atau terjadi aliran muatan listrik dari kutub positif menuju kutub negatif. Sementara kalau pada yang terbuka ada yang terputus sehingga aliran arus listrik tidak mengalir ya. Jadi kalau ditanya, di manakah arus listrik dapat terjadi? Arus listrik dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Nah, sekarang kita kaji, apa sih sebenarnya arus listrik itu? Arus listrik adalah arah aliran muatan listrik. Ya, kemana arus listrik itu mengalir? Perhatikan ilustrasi berikut. Ada dua benda yaitu A dan B, masing-masing mempunyai potensial yang berbeda. Benda A mempunyai potensial yang lebih tinggi dan benda B mempunyai potensial yang lebih rendah. Nah, kedua benda ini apabila dihubungkan dengan konduktor maka akan terjadi aliran muatan listrik. Kemana arus listrik? Kalau arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau arus elektron akan mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Seterusnya terus akan selama itu terjadi perbedaan potensial, maka arus listrik akan tetap mengalir. Namun suatu saat kalau potensialnya sama, artinya arus listrik akan terhenti. Apa maksudnya potensialnya sama? Ilustrasi ini menggambarkan batu baterai yang sering digunakan untuk menyalakan lampu. Kalau sering digunakan, maka apa yang terjadi? Lama-lama kalian bilang setrumnya habis. Betul. Pada saat setrumnya habis itulah tidak terjadi perbedaan potensial. Ya, jadi potensial antara kutub positif dan kutub negatif sudah sama. Jadi kalian bilangnya setrumnya habis sehingga tidak ada perbedaan potensial, sehingga tidak ada aliran muatan listrik, tidak ada aliran arus listrik ya. Nah, dari beberapa slide yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka dapat kita simpulkan antara air dengan listrik. Air itu bisa mengalir karena ada sumbernya, karena ada perbedaan ketinggian. Nah, sekarang bagaimana kalau listrik? Arus listrik itu juga bisa mengalir karena ada sumbernya. Seperti tadi contohnya baterai. Karena batu baterai itu di dalamnya ada sumbernya yang namanya amonium klorida tadi. Dialah yang bisa menghasilkan muatan listrik sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Dapat mengalir ke perlengkapan listrik jika terhubung. Artinya apa? Harus ada penghantarnya atau harus ada konduktornya. Mengalirnya dari mana? Dari potensial tinggi ke potensial rendah. Itu tentang konsep arus listrik. Nah, kemudian muatan listrik dapat habis jika terpakai terus seperti tadi kita sampaikan. Kalau batu baterai dipakai terus maka lama-lama setrumnya habis. Artinya muatannya habis ya. Demikian beberapa penjelasan yang Bu Yuni sampaikan. Tibalah kita pada bagian akhir, yaitu ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab sesuai dengan ketentuan yang saya sampaikan di awal tadi. Beberapa pertanyaannya adalah yang pertama, apakah yang dimaksud dengan arus listrik? 2. Ada 2 jenis rangkaian listrik. Sebutkan dan beri penjelasannya. Yang ketiga, dalam rangkaian apakah agar arus listrik dapat mengalir? 4. Sebutkan 3 syarat agar arus listrik dapat mengalir. Yang terakhir, kemana arus listrik itu mengalir?
ya. Silahkan Anda menjawab. Semoga Anda bisa memahami apa yang Bu Yuni sampaikan. Jangan lupa setelah dijawab, silahkan jawaban Anda dikirim ke email junifayuga@gmail.com. Sekian, terima kasih. Semoga yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami, dapat diterima. Kalau ada beberapa hal yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan ke Bu Yuni. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.